Indonesia itu negara dengan jamaah haji terbanyak di dunia. Ratusan ribu orang kita berangkat setiap tahun. Tapi pas ada penghargaan pelayanan haji terbaik dunia, kita nggak dapat satupun. Arab Saudi umumkan penyelenggara haji terbaik 2026 diraih oleh Malaysia. Dan justru netizen bertanya, bagaimana dengan Indonesia? Dan ini Ada apa dengan Indonesia? Di saat Lembaga Tabung Haji Malaysia sukses menyabet penghargaan tertinggi penyelenggara haji terbaik dunia 2026 dari Arab Saudi, nama Indonesia justru tak masuk dalam daftar pemenang Labaitum Award. Masya Allah, Malaysia? Haji eksklusif kalau gitu. Padahal kami haji reguler nih Pak. Sudah terasa eksklusif ya? Iya. Embarkasi itu semua harus ikut pelatihan. Karena bayangkan, geng, negara-negara lain itu mendapatkan penghargaan seperti Singapura, Ethiopia, Turki, Oman itu mendapatkan penghargaan, geng. Kenapa Indonesia ini tidak, geng? Kenapa dengan jamaah haji Indonesia, geng? Orang Indonesia dibuat iri dengan jamaah haji Malaysia, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video tentang kekecewaan warga Indonesia, kekecewaan umat Islam yang berada di Indonesia, geng. Kenapa demikian? Ya, karena Indonesia ini adalah pemberangkat haji jamaah terbanyak ataupun terbesar di dunia, geng. Namun kita dikalahkan oleh Irak dan Ethiopia. Bahkan kita kalah dengan Singapura, geng. Kalau dengan Malaysia gak usah cakap lagi ya, gengnya. Kita udah kalah telak, geng. Kenapa ini? Kenapa dengan jamaah haji Indonesia? Sedangkan 4 negara ini mendapatkan piala, mendapatkan penghargaan. Kenapa Indonesia kok tidak dapat? Apa penyebabnya? Nah, sepatutnya jamaah haji kita ataupun orang-orang Indonesia itu bersekolah, geng, kepada negara-negara ini, termasuk Malaysia, karena Malaysia ini sangat istimewa, geng, ya, di mata Raja Arab Saudi. Nah, gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran seperti apa sih kekecewaan warga Indonesia terhadap para pemimpin-pemimpin Islam ataupun para pemimpin-pemimpin haji yang berada di Indonesia. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong ya, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen ke bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Indonesia itu negara dengan jamaah haji terbanyak di dunia. Ratusan ribu orang kita berangkat setiap tahun. Tapi pas ada penghargaan pelayanan haji terbaik dunia, kita nggak dapat satupun. Namanya Labaitum Award, diberikan langsung oleh Kementerian Haji Arab Saudi kepada negara-negara yang paling unggul dalam melayani tamu Allah. Diumumkan 30 Mei kemarin di Mekah. Dan hasilnya bikin banyak orang diam. Yang dapat Diamond Award, penghargaan tertingginya, ada 3 negara: Malaysia, Irak, dan Ethiopia. Pakistan pulang bawa 4 penghargaan sekaligus, termasuk Excellence Award untuk kedua tahun berturut-turut. Indonesia nggak ada namanya. Yang bikin makin terasa adalah Malaysia. Ini bukan pertama kali, ini kelima kalinya berturut-turut mereka menang. Mereka pakai AI buat bantu jamaah jawab pertanyaan secara real time. Punya lebih dari 500 petugas terlatih di dalam dan luar negeri. Dan yang paling penting, mereka evaluasi setiap tahun. Jujur, terukur. Ini bukan soal menyalahkan siapa-siapa. Tapi kalau kita jujur, niat baik aja nggak cukup. Pelayanan terbaik itu lahir dari sistem yang serius. Dan tamu Allah, mereka layak dapat yang terbaik. Pengen dengar pendapat kalian. Sebagai jamaah atau siapapun yang pernah berangkat, menurut kamu apa yang paling perlu diperbaiki dari pelayanan haji dan umroh Indonesia? Arab Saudi umumkan penyelenggara haji terbaik 2026 diraih oleh Malaysia. Dan justru netizen bertanya, bagaimana dengan Indonesia? Dan ini tuh bukan sekali aja ya, teman-teman. Malaysia dapat Diamond Award 5 kali berturut-turut. Bayangkan, dan selain Malaysia, negara yang mendapatkan Diamond Award adalah Irak dan Ethiopia. Bahkan perunggu diraih oleh Aljazair, Tunisia, serta Singapura. Pakistan dapat penghargaan khusus untuk manajemen kerumunan di Mina Arafah, dan India untuk inovasi layanan digitalnya. Lah, terus Indonesia masuk kategori apa, Ri? Kita kan negara dengan jamaah haji
haji paling banyak di dunia. Nah itu dia ironinya, Rin. Indonesia justru nggak masuk satupun kategori. Padahal kuota kita paling besar sedunia. Penghargaan Labbaik Tom ini diumumkan langsung sama Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, Dr. Taufik bin Fauzan Al-Rabiah, di acara penutupan musim haji akhir Mei 2026 di Mekah. Dan yang bikin makin nyentil lagi adalah di saat yang sama penyelenggaraan haji kita lagi disorot. Disorot soal apa emang nyari? Tim pengawas haji DPR RI nemuin masalah di Mina. Jadi mulai dari distribusi makanan yang telat, tenda yang padat, sampai fasilitas yang terbatas. Bahkan anggota tim WAS, Seli Adriani Gantina, mengungkapkan bahwa ada laporan jemaah yang gak dapat makanan sampai 9 jam di Mina. Jadi sambil negara lain dapat Diamond Award, negara dengan jemaah terbanyak di dunia malah pulang tanpa satu kategori pun. Dengan Indonesia, di saat Lembaga Tabung Haji Malaysia sukses menyabet penghargaan tertinggi penyelenggara haji terbaik dunia 2026 dari Arab Saudi, nama Indonesia justru tak masuk dalam daftar pemenang Labaitum Award. Masya Allah, Malaysia, Irak, dan Ethiopia mendapatkan penghargaan dari pemerintah Arab Saudi sebagai negara penyelenggara haji terbaik tahun 2026 ini dengan peringkat tertinggi yaitu Diamond. Selain ketiga negara tersebut, terdapat 9 negara lain dengan kategori yang berbeda. Dan apakah Indonesia termasuk negara diantaranya nggak ya? Berikut informasi selengkapnya. Sahabat umroh mewah, pemerintah Arab Saudi baru saja mengumumkan daftar negara dengan penyelenggaraan haji terbaik tahun 2026 melalui ajang penghargaan bergengsi Labaitom Award. Penghargaan ini diberikan kepada negara-negara yang dinilai berhasil memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah selama musim haji. Untuk kategori tertinggi atau Diamond Award, penghargaan diraih oleh Malaysia, Irak, dan Ethiopia. Ketiga negara ini dinilai mampu menghadirkan pelayanan yang efektif, tertata, serta memberikan pengalaman ibadah yang nyaman bagi para jemaah sejak kedatangan hingga puncak pelaksanaan haji. Sementara pada kategori emas, penghargaan diberikan kepada Djibouti, Komoro, dan Turki. Negara-negara ini dinilai berhasil menjaga kualitas pelayanan operasional, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga pendampingan jemaah selama berada di Tanah Suci. Kemudian untuk kategori perak, penghargaan diraih oleh Maroko, Oman, dan Mesir. Ketiganya mendapat apresiasi atas upaya meningkatkan koordinasi layanan serta kemampuan menangani kebutuhan jemaah secara lebih terstruktur dan efisien. Sedangkan pada kategori perunggu, penghargaan diberikan kepada Aljazair, Tunisia, dan Singapura. Meski berada di kategori perunggu, negara-negara ini tetap dinilai berhasil memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan otoritas Arab Saudi dan menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji. Yang cukup menarik perhatian adalah tidak masuknya Indonesia dalam daftar penerima penghargaan tahun ini. Padahal, Indonesia merupakan negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia dan setiap tahunnya memberangkatkan lebih dari 200.000 jamaah ke Tanah Suci. Meski demikian, absennya Indonesia dari daftar pemenang bukan berarti pelayanan haji Indonesia dinilai buruk. Sebelumnya, Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi sempat memberikan apresiasi terhadap berbagai perbaikan yang dilakukan Indonesia dalam pengelolaan layanan haji tahun ini. Namun sejumlah persoalan yang sempat muncul seperti kepadatan tenda di Mina, penempatan jamaah yang tidak sesuai, hingga berbagai kendala teknis di lapangan menjadi catatan evaluasi yang perlu diperbaiki pada musim haji berikutnya. Penghargaan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan penyelenggaraan haji tidak hanya diukur dari jumlah jemaah yang diberangkatkan, tetapi juga dari kualitas pelayanan yang diberikan. Harapannya, berbagai evaluasi yang dilakukan tahun ini dapat menjadi bekal bagi Indonesia untuk menghadirkan layanan yang semakin baik dan kembali bersaing di jajaran penyelenggara haji terbaik dunia pada masa mendatang. Bayangkan, geng, negara-negara lain itu mendapatkan penghargaan seperti Singapura, Ethiopia, Turki, Oman, itu mendapatkan penghargaan, geng. Kenapa Indonesia ini tidak, geng? Kenapa dengan jamaah haji Indonesia, geng? Orang Indonesia dibuat iri dengan jamaah haji Malaysia, geng. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Kita selalu berpikir, kenapa Indonesia ini kok dianaktirikan dengan Arab, negara Arab, dengan Raja Arab, ya? Kayak gitu ya. Kenapa yang dianak emaskan ini adalah negara Malaysia? Bukan kayak gitu hasilnya konsepnya, geng. Kita harus memperbaiki, kita harus menata ulang per jamaah haji kita ataupun kota haji kita, biar tidak menyusahkan para polisi-polisi yang berada di sana ataupun rakyat-rakyat yang berada di sana ataupun aduan-aduan yang berada di sana. Kita harus bertingkah baik, beradab, pokoknya harus sopan santun di negara itulah saat kita menunaikan ibadah haji maupun umroh. Masa kita kalah dengan Singapura, geng? Ya, dengan Ethiopia kalah kita, geng. Padahal kita adalah penyumbang haji terbanyak di seluruh dunia, namun kita kalah loh. Kalau dengan Malaysia kita tak payah cakap banyak ya.
Udah kalah telak kita dengan negara Malaysia kayak itu ya geng ya. Udah kalah telak geng kayak gitu ya geng. Kita cuma menteri-menteri kita ini hanyalah cakap saja kayak gitu ya geng ya. Haji jamaah haji tahun 2026 dipuji, Menteri Haji Gus Irfan dipuji kayak gitu dan sebagainya. Namun tidak mendapatkan apa-apa geng dari kerajaan Arab Saudi. Tidak percaya? Jom kita simak dulu bersama-sama. Kawan-kawan itu bilangnya sampai bilang haji eksklusif kalau gitu. Padahal kami haji reguler nih Pak kan. Sudah terasa eksklusif ya? Iya. Itu benar Pak. Dan katanya terasa eksekutif. Luar biasa. Sehat selalu Pak ya. Haji 2026 lancar jaya, jemaah sebut penyelenggaraan terbaik dalam sejarah. Haji, perjalanan yang mungkin hanya datang sekali seumur hidup. Perjalanan yang ditunggu bertahun-tahun lamanya. Karena itu ketika akhirnya kaki mereka menginjak tanah suci, yang mereka harapkan hanyalah satu, bisa beribadah dengan tenang dan nyaman. Tubagus Arifatur Rahman, salah satu jemaah haji, menyebut penyelenggaraan haji tahun ini sebagai salah satu yang terbaik. Pelayanannya dinilai memuaskan, bahkan ia memberikan nilai 9,5 dari 10. Di balik kelancaran itu ada kerja keras pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Haji, tim pengawas haji, DPR, para petugas lapangan, hingga tenaga kesehatan. Yang lebih penting lagi, pemerintah tidak cepat berpuas diri. Meski penyelenggaraan tahun ini mendapat banyak apresiasi, evaluasi tetap dilakukan. Sebab negara hadir, negara berusaha memberikan yang terbaik bagi para tamu Allah. Salam Pancasila, Biro Suara Rakyat. Itu besok itu semua, baik itu yang dari daerah, yang PPI, APHD, baik itu petugas kloter, embarkasi, itu semua harus ikut pelatihan. Kenapa? Karena kami merasakan bedanya petugas yang ikut pelatihan dengan tidak. Nah, oleh sebab itu besok semuanya dipastikan ikut pelatihan dan kami akan membentuk yang namanya Daker Armusna. Daker Armusna itu khusus bertugas hanya di Armusna. Jadi mereka ini akan fokus di Arafah, di Mina dan Musdalifah, di Musdalifah dan Mina. Jadi mereka tidak akan bertugas di di sektor dan sebagainya. Termasuk mungkin MCH, ada yang hanya di MCH di Armusna. Jadi mereka tidak akan bertugas seperti kawan-kawan ini yang panjang sekali, hampir lebih dari 60 hari gitu. Saya mengucapkan selamat kepada negara Malaysia karena Arab Saudi telah umumkan penyelenggara haji terbaik pada tahun 2026. Juara terbaik adalah negara Malaysia. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi resmi mengumumkan daftar pemenang penghargaan atas keunggulan dalam memberikan layanan kepada jamaah haji, dan penghargaan diberikan kepada negara Malaysia. Sedangkan Indonesia yang memegang status sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia justru harus gigit jari. Nama Indonesia tidak masuk dalam seluruh kategori. Absennya Indonesia dari daftar pemenang akan menjadi evaluasi bagi penyelenggara haji di tanah air. Malahan Malaysia dan Singapura yang mendapatkan penghargaan. Ini sudah kali kelima negara Malaysia berturut-turut menerima anugerah penghargaan dari Arab Saudi. Alhamdulillah ibadah haji semuanya sudah selesai ya Sobat Bidullah, dari yang Arafah, terus Musdalifah, Mina, Tauf Wada di terakhir ya, ditutupnya dengan Tauf Wada. Dan alhamdulillahnya semua jamaah sudah melaksanakan ibadah haji dan Malaysia mendapatkan juara 1 ya dalam kategori pengurusan haji. Jadi Malaysia mendapatkan nomor 1 dalam kategori penyelenggaraan haji. Dan di medali emasnya ada 3 negara, peraknya ada 3 negara, perunggunya juga ada 3 negara. Dan alhamdulillah ala kulli hal Indonesia walaupun tidak masuk dalam kategori ini, alhamdulillahnya penyelenggaraan haji sudah membaik ya dari tahun lalu. Ini harus kita syukuri. Insyaallah kita berdoa ya Sobat Bidullah, semoga tahun depan penyelenggaraan haji Indonesia makin baik, makin mantap, makin sukses dan masuk dalam kategori terbaik. Amin ya robbal alamin. Jadi gak usah cakap besar, buktikan saja jamaah haji Indonesia terbaiklah tahun 2026. Buktinya kita kalah telak dengan negara Otopia. Kita tidak mendapatkan piala sama sekali, geng. Masa kita kalah dengan Singapura, Oman, Turki, geng, kayak gitu ya, geng ya. Kalau dengan Malaysia udah jangan cakap lagi lah, kita kalah jauh memang, geng, dengan negara itu. Seharusnya lebih belajar lagi sih gimana cara mengelolanya jamaah haji kita kayak gitu ya geng ya. Gimana cara mengelolanya jamaah haji Indonesia supaya mereka itu bisa mendapatkan penghargaan geng. Biar netizen Indonesia maupun juga influencer Indonesia itu tidak nyinyir.
Nah, kalau seperti ini kan pasti nyinyir mereka kayak gitu ya, geng ya. Pasti kenapa Indonesia tidak mendapat? Apakah Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi ini pilih kasih? Apakah hanya yang dianak emaskan hanya negara Malaysia supaya Indonesia lebih giat lagi? Bukan gitu, geng. Sudah jelas dari apa namanya, geng, petugas saja tadi, petugas Indonesia mengatakan bahwasannya kita harus banyak belajar lagi, kita harus banyak disiplin lagi karena tahu sendiri orang Indonesia ini bekerjanya hanya mengikuti orang dalam kayak itu ya, geng. Ya, bukan alih dari skill ataupun kepintaran. Mohon maaf nih ya, para pengurus-pengurus jemaah haji kayak gitu ya, geng ya. Kalian harus belajar dulu ke negara Malaysia biar kalian tahu seperti apa pengurusan di sana kayak itu ya, geng ya. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video-video gengnya. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apapun deh, silahkan tulis di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye-bye.